Sorry ass DJ. Oke teman-teman, hari ini saya mau ngontenin satu lagi bulus baru ya yang ada di sini. Ini namanya bulus dogania guys. Kalian bisa lihat bentuknya beda dengan bulus pelo. Dia itu malah ada garis-garis hitam di badannya, bukan garis-garis bukan bintik-bintik putih kayak amida. Lalu dia juga punya titik-titik ini guys, 1, 2, 3, 4, jadi kayak dadu gitu ya, kayak dadu angka 4. Lalu secara itunya juga ini keplek-keplek ya belakangnya ya. Oke, dan kita lihat bentukannya. Ini nendang sih, kakinya tajam juga ya guys, dan saya rada takut sama gigitannya, jadi kita harus megangnya bagian belakang ya. Ini burusnya biasanya nanti makin besar dia makin menghitam, dan dia tidak akan bisa sebesar bulus amida ya. Bulus amida yang kita sudah masukkan beberapa waktu lalu di di kolam kura-kura kita ya. Yang pasti dia jadi pasukan baru yang sudah jadi penghuni kolam kura-kura kita bersama dengan bulus pelo dan bulus amida. Untuk bulus pelo, jadi ciri-cirinya itu ada bercak-bercak di bawah guys, di bawah kepalanya. Lalu kalau amida itu bintik-bintik titik-titik di sekujur mukanya. Justru kalau pelo ini dogania ini dia ada garis-garis hitam guys di badannya ya, kayak di sana, di bagian-bagian kepalanya nih tuh, kalian bisa lihat. Untuk wajah sih sama aja ya, tapi dia nggak semonyong yang lainnya ya. Sekarang tuh ada bulus jenis baru lagi tuh, namanya bulus kayak bibroni. Kalau lihat kontennya Galuh Kristianto ya, yang orang Solo ya. Nah, yang pasti ini pelengkap koleksi kita ya. Lalu bulus ini makannya ya pasti karnivor ya. Tapi di sini saya biasa kasihkan makanan ke kolam kura-kura saya, pelet plus ikan atau sayur pocalan-pocalan sayur, pocalan-pocalan buah, sisa-sisa dan sebagainya. Ya nanti bisa jadi bahan makanan tersendiri buat dia. Lalu bulus dogania ini katanya sih lebih jinak daripada bulus pelo, tapi dia nggak sebanyak pelo, dan untuk harga dia menengah antara amida sama pelo. Nah, dia ada di tengah-tengah nih menurut saya ya. Harganya nggak terlalu mahal, apa karena saya dikasih temen ya, jadi dikasih harga temen ya. Nah, yang pasti bulus dogania ini malas gerak dia ya, nggak seaktif itu. Apa karena tempatnya kita kasih kecil ya, nantilah kalau kita taruh di kolam biar kalian bisa lihat penampakannya. Nah, bulus amida ini bulus dogan ini asli dari Indonesia dan disebut juga bulus hutan. Jadi dia sebenarnya agak jauh, katanya sih dia ada di dataran tinggi gitu ya aslinya. Jadi dia agak jauh dari sungai-sungai yang mungkin banyak bulus pelo dan bulus amidanya. Kalian bisa lihat guys, hitamnya dia dan wajah sangarnya. Aduh, saya jadi ngeri nanti lagi begitu saya dicaplok tangannya. Oke, ini belakangnya keplek-keplek juga nih, atau kayak lebihan daging ya. Tapi itu karena dia udah besar. Untuk jenis kelamin saya nggak tahu nih, sama kayak si amida kemarin ya. Saya tuh agak-agak ngeri gitu kalau buka ngebalik hewannya. Tapi kalau ngeliat ekornya pendek tuh ya, waduh, dia sama kayak amida tuh langsung ngebalikin badannya. Kayaknya ini betina juga ya guys. Tapi peduli inilah, saya bukan mau breeding, bukan mau memperbanyak mereka, tapi sekedar untuk belajar tahu dan juga punya ya. Jadi saya makin mengerti tentang berbagai hewan yang jenisnya turtle ya, karena dia masuk turtle atau walaupun jenisnya soft shell turtle.
Dulu saya sangka kalau yang namanya dogani itu tengahnya ini hitam ke belakang gitu guys ya. Tapi bukan itu ternyata ceritanya, tapi memang di bagian-bagian tubuhnya dia ada guratan-guratan hitam ya. Oke, bisa kalian lihat di situ. Jadi nanti kita bisa belajar bersama. Nanti akan saya coba-coba update kalau dia memang bertahan ya. Setelah berapa lama kita akan update, kita akan banding-bandingkan dengan Amida dan sebagainya. Cuman sekarang nggak usah saya bawa ke Amida juga, nggak usah saya masukin sini bersama Amida dan Pelo juga. Saya sepertinya dengan begini saya tahu apa namanya ke apa namanya bentukan dia yang khas dan cirinya, supaya saya nggak bingung lagi untuk membedakan. Sekarang saya udah tahu apa itu Pelo, Amida, dan juga Dogania ya. Next kalau punya ini kesempatan pengen coba cari yang Florida, lalu juga ada juga kalau mungkin Bibroninya itu masuk akal harganya, kita coba cari, atau juga si Monbi. Kalau Monbi kita udah pernah foto bareng Monbi, tapi kita nggak berani pelihara karena dia satu mahal, yang kedua juga dia hewan yang dilindungi. Tapi jatuhnya jenis-jenis bulus juga sih moncong babi itu ya, Monbi. Oke guys, jadi itu dia tambahan hewan berikutnya yang ada di kolam kura-kura kita. Kali ini si Dogania, si bulus hutan sudah masuk ke koleksi kita. Jadi makin banyak lah yang kita bisa urai. Kalau kalian mau tanya apa tentang Dogania, nanti sambil saya pelihara, sambil saya makin tahu tentang dia, akan saya bisa ceritakan sama kalian ya guys. Ini tangan saya dan dia besarnya udah lumayan. Oke, mungkin itu aja sih saya ngoceh-ngoceh untuk kalian dengarkan. Kalau kalian tidak atau merasa aneh dengan ocehan saya, ya mohon maaf ya. Saya hanya menginikan saja, mencoba memberikan pemahaman bersama sambil memantau dia juga. Saya sambil mencoba memberikan share saya pada apa yang saya rasa menjadi cirinya dia yang bisa saya sampaikan sama kalian guys. Itu dia si bulus Dogania. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang kondisinya di hari ke depan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan kasih dukungan buat kita, apalagi yang mau kita tambahin untuk kura-kura koleksi kita. Bye. Sorry ass DJ.